Arsitektur komunitas 1. Data fisik dan non-fisik. Data fisik bangunan. Ada beberapa situs dan bangunan bersejarah di kawasan Kota Tua Jakarta. Antara lain ada Gedung Arsip Nasional, Gedung Chandranaya, Vihara Cindeyuan atau Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Pecinan Glodok dan Pinangsia, Gereja Sion, Tugu Jam Kota Tua Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Standar Chartered Bank, Kota Spuk, Fiji Pub Kota, Toko Merah, dan Cafe Batavia. Kota Tua Jakarta terletak di Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Madya, Jakarta Barat. Saat ini, kawasan Kota Tua berada di dua wilayah Kota Madya, yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota Tua sebagai cikal bakal Jakarta tentunya menyimpan banyak cerita di balik megahnya bangunan tua atau cagar budaya peninggalan masa lalu dari zaman kolonial Belanda. Kota Tua Jakarta daerahnya berbatasan sebelah utara dengan Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan Laut Jauh. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jembatan Batu dan Jalan Asmk. Sebelah barat berbatasan dengan Kali Krukut dan sebelah timur berbatasan dengan Kali Ciliwung. Lalu selanjutnya ada data fisik lingkungan alam, yang mana ada dua sorotan yang meliputi Kali Ciliwung dan Kali Krukut. Lalu selanjutnya prasarana dan jaringan jalan. Bisa dilihat di presentasi PPT kami ada 4 jalur yang ada di prasarana jaringan jalan pada Kota Tua. Untuk warna merah yaitu adalah 1 jalur 4 sampai 5 lajur. Yang kuning 2 jalur 1 lajur, yang biru 2 jalur 2 lajur, dan yang oranye 1 jalur 2 lajur. Lalu ada data fisik sarana atau masjid. Pada Kota Tua memiliki ada 3 masjid yang ada di daerah Kota Tua tersebut. Yang pertama adalah Masjid Nurul Iman, Masjid Baitul Salam, dan Masjid Baitul Iman. Selain data fisik, ada juga data non-fisik. Yang pertama adalah ada aspek sosial. Aspek sosial adalah segala meliputi hasil aktivitas hubungan manusia dengan alam di sekitarnya. Aspek sosial di kawasan Kota Tua ada 6 aspek sosial. Yang pertama adalah bersepeda, yang kedua adalah memberi makan burung, ketiga keliling museum, keempat memberi makan burung, kelima wisata kuliner, dan keenam berbelanja. Dari aspek budaya juga ada di Kota Tua. Ada 3 aspek budaya. Yang pertama adalah kesenian keroncong tugu, yaitu kegiatan berkeliling ke beberapa pertunjukan dan pesta budaya, serta berkumpul dengan pemusik keroncong di tanah air. Lalu yang kedua ada bambu angklung, aksi kelompok musik dengan suara gendang mengajak pengunjung gimbing atau menari bersama. Yang terakhir ada kuda lumping. Penonton disuguhi sisi mistis dan menantang dari para seniman kuda lumping. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Ada 4 sorotan aspek yang ada di Kota Tua. Yang pertama adalah sepeda ontel. Sepeda ontel disewakan untuk para pengunjung berkeliling kawasan Taman Fathahillah. Lalu ada delman. Delman juga digunakan sebagai salah satu sarana transportasi untuk berkeliling di Kota Tua. Untuk kulinernya ada selendang mayang. Beberapa jenis makanan yang dijual di Kota Tua seperti selendang mayang, kerak telur, dan lain-lain. Lalu ada manusia karakter, salah satu daya tarik untuk menarik wisatawan, yang mana ini adalah kayak street show gitu untuk menarik lebih banyak pengunjung di daerah sana. Di kawasan Kota Tua juga ada bangunan-bangunan yang bergrade A. Ada 9 bangunan yang bergrade A di area Kota Tua. Yang pertama adalah Museum Seni Rupa dan Keramik, yang kedua Gedung BNI 46, yang ketiga Kantor Pos, keempat Gedung Jasindo, kelima Museum Wayang, keenam Museum Fathahillah, ketujuh Toko Merah, ke-8 Museum Bank Indonesia, dan ke-9 adalah Museum Bank Mandiri. Selain grade A, di daerah Kota Tua juga ada bangunan grade B. Ada 10 bangunan grade B yang terdiri dari
Dasat Musin Building, Cafe Batavia, PT Asuransi Jasa Indonesia, Bank Mandiri, PT Kereta, ITC, Stimix Wardam, PT Jasa Raharja, Gedung Singa Kuning, dan Museum Wayang. Pemetaan bangunan sesuai fungsi. Dari pemetaan di kawasan Kota Tua dapat terlihat ada 6 zona yang dibagi-bagi berdasarkan warnanya. Untuk warna hijau adalah zona area terbuka, untuk warna merah zona bangunan bersejarah, untuk warna biru zona bangunan ruko, untuk warna ungu zona area perkantoran atau pelayanan, untuk zona kuning zona perumahan, untuk abu-abu zona industri. Lalu ada juga bangunan vakan. Ada 4 bangunan vakan yang terdiri dari Gedung Singa Kuning, Gedung Cipta Niaga, Gedung Dasat Musin Concern, dan Toko Merah. Selanjutnya, saya Muhammad Faiz Akmal akan menjelaskan penjelasan tentang isu dan solusi ekosistem yang ada di kawasan inti Kota Tua Jakarta. Isu zona inti Kota Tua yang pertama adalah jalur pedestrian yang kecil atau sering dipakai untuk pedagang kaki lima atau PKL. Yang kedua, jalur sepeda yang tidak ada pada kawasan Kota Tua. Yang ketiga, halte busway atau titik transit yang hanya di kawasan Museum Fathahillah. Dan yang terakhir, banyaknya bangunan kosong yang terdapat pada kawasan zona inti. Adapun ekosistem kawasan Kota Tua ada 2, yaitu Sungai Kali Krukut yang kotor dan banyak sampah, dan yang kedua, jarangnya vegetasi membuat kawasan ini sangat panas, terlebih berada cukup dekat dengan laut. Untuk solusi isu zona inti kawasan Kota Tua, yang pertama, membuat jalur pedestrian yang membuat pengguna terasa nyaman dan sesuai standar. Yang kedua, memberikan jalur sepeda untuk pengguna sepeda menuju zona inti kawasan. Yang ketiga, membuat beberapa titik transit baik dalam bentuk halte atau mini stop sebagai titik transit. Dan yang keempat, memberikan fungsi pada bangunan kosong. Solusi-solusi ini dapat diterapkan dalam bentuk rancangan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang akan dipaparkan di materi berikutnya. Untuk solusi ekosistem zona inti Kota Tua, yang pertama yaitu membuat aktif Sungai Kali Krukut sebagai jalur transportasi. Yang kedua, membuat pinggiran Sungai Kali Krukut menjadi sebagai salah satu objek wisata di mana dapat dibangun restoran atau penginapan seperti di kota Venice, Italia. Dan yang terakhir yaitu membuat taman di beberapa titik sebagai sarana rekreasi dan paru-paru kota. Lalu materi berikutnya yaitu rancangan konsep TOD. Yang pertama, prinsip walking dengan kondisi existing yang ada di Kota Tua, yaitu pertama, di beberapa titik sekitar kawasan Museum Fathahillah, keadaan jalur pedestrian sudah memadai dan nyaman untuk dilewati oleh pejalan kaki. Yang kedua, untuk di titik lainnya di wilayah zona inti, selain di sekitar Museum Fathahillah, jalur pedestrian masih ada yang kurang memadai untuk dilewati oleh pejalan kaki. Yang ketiga, untuk jalur penyeberangan bagi pejalan kaki masih kurang memadai karena tidak ada rambu ataupun zebra cross untuk pejalan kaki menyeberang jalan. Yang keempat, di sekitar kawasan Museum Fathahillah, jalur pejalan kaki ada yang digunakan untuk parkir motor, tentu itu sangat mengganggu pejalan kaki yang ingin lewat. Dan yang terakhir, kondisi existing banyak PKL yang berjualan di sekitar jalur pedestrian dan mengganggu pejalan kaki untuk lewat. Untuk prinsip walking, standarnya itu, jalur pejalan kaki harus aman bagi pejalan kaki dari kendaraan yang lewat di sekitarnya, dan juga jalur pejalan kaki harus steril dari segala sesuatu untuk kenyamanan pejalan kaki. Yang kedua, standar penyeberangan jalan bagi pejalan kaki harus ada dan pejalan kaki harus aman melewati penyeberangan jalan tersebut. Berikutnya, disediakan juga jalur penyeberangan jalan yang melengkap dengan menghubungkan setiap jalur pejalan kaki agar jaringan jalan menjadi lengkap. Dan yang terakhir, untuk ukuran sebaiknya 2 meter sampai 4 meter karena difungsikan juga bagi penyandang disabilitas. Prinsip walking dengan konsep yang ingin diusulkan yaitu jalur pejalan kaki didesain terhubung dengan halte-halte kendaraan umum dan juga memperbaiki kelayakan jalur pedestrian di beberapa titik dan menyediakan tempat penyeberangan jalan yang layak dan aman untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas di beberapa titik yang ada di zona inti. Dan terakhir, menambah vegetasi di sekitar jalur pedestrian yang bertujuan untuk mengarahkan dan menjadi tameng pejalan kaki dari matahari. Detail konsepnya ada di gambar sebelah kiri.
Berikut adalah desain detail jalur pedestrian yang akan dimasukkan dalam konsep TOD prinsip walking. Prinsip yang kedua yaitu cycling memiliki standar, yaitu jalur pesepeda harus aman dari kendaraan bermotor yang ada dan jalur ini harus terkoneksi dengan halte-halte yang ada dan juga tersedia area parkir sepeda untuk pengguna jalur sepeda. Adapun kondisi existing yang ada di kawasan Kota Tua, pada kawasan Kota Tua di zona inti maupun di sekitar kawasan Museum Fathahillah tidak memiliki fasilitas jalur sepeda yang layak di kawasan tersebut. Hanya ada satu fasilitas parkir sepeda pada sekitar halte Kali Besar. Untuk prinsip cycling, kami mengusulkan konsep disediakannya jalur sepeda yang layak dan aman di kawasan zona inti untuk menciptakan jaringan jalan yang baik. Kemudian disediakannya area parkir seperti sepeda di luar negeri untuk pengguna sepeda. Untuk letak parkiran ini diletakkan di sekitar halte dan stasiun. Kemudian parkir sepeda juga sebaiknya disediakan di titik-titik ramai pengunjung sehingga jika ada tempat bagi pengunjung yang ramai untuk menempatkan sepedanya. Dan yang terakhir, membuat jalur pesepeda di jalan yang cukup besar. Adapun desain untuk jalur pesepeda yaitu jalur di sebelah kiri dan juga membedakan warna jalur dengan jalur pada umumnya. Lebar jalur hanya 50 cm dan juga membuat area parkir sepeda. Adapun berikut adalah usulan rencana jalan parkir yang ada di salah satu titik. Kemudian rencana usulan yang ada di Kali Besar Timur. Lalu prinsip connecting. Adapun prinsip connecting memiliki standar yaitu mengkoneksikan atau menghubungkan semua moda kendaraan menjadi satu. Adanya satu titik yang ditetapkan sebagai pusat connecting dan yang terakhir titik tersebut menjadi krusial yang dapat menghubungkan semua moda transportasi dan pejalan kaki. Untuk prinsip connecting dengan existing yang ada di kawasan Kota Tua, rute berjalan kaki dan bersepeda lebih pendek dari rute kendaraan bermotor, langsung dan bervariasi termasuk peniadaan pagar dan perimeter wall. Lalu untuk prinsip connecting kami mengusulkan konsep yaitu mendesain titik krusial connecting menjadi antar satu blok ke blok lainnya untuk memudahkan dan mengurangi aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda. Kemudian membuat jalur yang langsung menghubungkan ke halte maupun stasiun. Dan yang terakhir, menambahkan beberapa jalur untuk efisiensi waktu pejalan kaki maupun pesepeda. Berikut adalah desain connecting yang akan kami usulkan detailnya. Untuk prinsip transiting. Prinsip transiting yang ada di kawasan Kota Tua yaitu titik transit tidak merata penyebarannya sehingga ada beberapa wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh radius pejalan kaki. Kemudian yang kedua, titik transit hanya berada di sekitar Kota Tua dengan 3 halte yaitu halte Jakarta Kota, halte Kali Besar Barat, dan halte Museum Fathahillah. Adapun konsep yang akan kami usulkan pada prinsip transiting ini yaitu membuat jarak menuju titik transit paling jauh memiliki estimasi waktu 20 menit atau sekitar 500 sampai 1000 meter. Dan yang kedua, mempertimbangkan potensi kondisi lingkungan sekitar untuk pemilihan titik transit. Dan yang terakhir, menambahkan 3 titik potensial yang dapat dijadikan transiting yaitu sekitar jembatan Kota Intan, kemudian Museum Bahari dan Pelabuhan Sunda Kelapa. Nama saya Muhammad Taufikur Himawan. Saya akan melanjutkan presentasi konsep TOD pada kawasan Kota Tua, yaitu shifting. Ini standar shifting sendiri ada membuat kawasan menjadi sustainable environment, tidak membuat suatu kawasan menjadi kawasan yang terkenal sesat dan nantinya ditinggalkan. Nah, ini kondisi shifting saat ini. Yang saat ini itu shifting baru terfokus di kawasan inti yaitu kawasan Museum Fathahillah, yang dimana shiftingnya itu peralihan dari stasiun Jakarta Kota itu kereta lalu naik busway atau angkutan umum menuju kawasan inti Kota Tua. Ini konsep shifting yang akan didesain itu penambahan 2 titik, yaitu ada titik pertama di Pasar Ikan di mana transportasi air dapat menyambung dan menghubungkan luar Batang dengan kawasan zona inti Sunda Kelapa. Ini merupakan desain shifting 2 dan pelabuhan, halte busway, jalur busway, pedestrian. Jadi peralihannya itu dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya. Ini contoh desain shifting di Jalan Kali Besar Barat. Tuh dapat dilihat sendiri ada halte busway di situ, terus
Ada parkir kendaraan bermotor, parkir sepeda atau pedestrian, ada jalur sepeda tentunya yang hijau itu. Nah, ini contoh detail usulan shifting kami. Dapat terlihat di sini ada parkir sepeda, parkir mobil. Nah, ini untuk desain compacting existing. Compactingnya terlihat ada zona area terbuka hijau. Zona terbuka itu warnanya hijau, zona bangunan bersejarah itu warna merah, biru itu ruko, ungu itu perkantoran, kuning itu perumahan, abu-abu itu industri. Nah, kalau konsep kami sendiri itu adalah fokus pembangunan pada area yang telah terbangun pada daerah pinggiran, sehingga lebih banyak angkutan umum melayani area TOD. Dengan begitu, penduduk dalam kawasan maupun luar kawasan dapat tinggal berdekatan dengan sekolah, kantor, pusat jasa, tentunya akan mengurangi kemacetan. Nah, ini detail-detail usulan compacting bahwa dapat terlihat sekali ini compact, baik dari pengalihan kendaraan motor, jalan kaki, dan halte-halte. Nah, ini detailnya lagi. Itu kenapa bisa compact, itu juga salah satunya di Kali Besar Barat itu kan ada sungai, jadi kami coba sambungkan untuk memberikan jalan cepat kepada pengguna jalan kaki menuju transportasi umum. 7 ada densifying. Ini densifying yang udah existing. Itu ada di titik kepadatan halte Jakarta Kota, halte Kali Besar, dan halte Museum Fathahillah. Untuk halte Jakarta Kota itu bangunan yang berpotensi itu stasiun, Museum Mandiri, Museum Bank Indonesia. Kali Besar Barat ada Museum Wayang, Toko Merah, Ex-Bank Standard Chartered Hindia Belanda, dan Gedung Singa Kuning. Untuk di halte Museum Fathahillah ada Museum Fathahillah, Gedung Cipta Niaga, Gedung PT Jakarta Yard, Dasar Museum Concern, Kantor Pos Jakarta Kota, Museum Wayang. Nah, ini konsep densifying kepadatannya. Ada 3 titik baru, 3 halte baru, yaitu di Jembatan Kota Intan ada Kuintalas Restoran dan Merger Hotel, di titik Sunda Kelapa ada Masjid Sunda Kelapa dan Museum Bahari Jakarta, di Pelabuhan Sunda Kelapa ya Pelabuhan Sunda Kelapa itu. Bangunan yang kami pilih di usulan desain bangunan yang akan kami desain ulang, ada Toko Merah yang lantai satunya berfungsi sebagai galeri, lantai 2 berfungsi sebagai kantor. Terus ada Cipta Niaga yang lantai satunya bangun menjadi restoran, lantai 2 menjadi kantor. Lalu ada Gedung Singa yang lantai satunya restoran, lantai 2 hotel. Ada Rumah Akar yang lantai satunya kantor, 2-nya kantor, yang ini fungsi seluruh bangunan kantor. Yang ke-8 atau terakhir itu ada mixing di kondisi existing sudah hampir semuanya ada, kemungkinan akan ditambahkan beberapa untuk meningkatkan fungsi mixing kawasan zona inti. Mixing konsepnya dapat dilihat kan ada titik-titik baru, titik-titik kepadatan baru, halte baru, sehingga mix yang akan terbuat tuh ini contoh mixing yang desain kami itu yang berfokus di Kali Besar Barat haltenya. Di sini dapat dilihat ada compacting dari area peralihannya, ada bangunan kosong yang kami pilih menjadi bangunan jasa dan kantor. Seperti dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.